Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang muqaddimah dari Tauhid, pendahuluan dari Kitabut Tauhid. Kemudian kita telah mengenal hakikat dari Tauhid. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang bagaimana merealisasikan dan menyempurnakan Tauhid, menjaga kesempurnaan Tauhid, yaitu dengan bagaimana kita menjauhkan diri kita dari berbagai jenis kesyirikan serta cabang-cabang atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian selanjutnya kita juga telah mengetahui tentang keutamaan Tauhid. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Tauhid, di antaranya bahwa dengan Tauhid itu adalah kunci, menjadi kunci bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dengan Tauhid itu juga menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa. Orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka sudah pasti orang itu tidak akan digugurkan dari dosa itu. Maka salah satu kuncinya adalah bagaimana kita menjaga Tauhid itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu tentang apa itu Tauhid, hakikat Tauhid, kemudian bagaimana merealisasikan Tauhid itu dengan sebenar-benarnya, lalu Syekh rahimahullah ta'ala memberikan peringatan kepada kita untuk memiliki rasa takut dari asyirik, dengan berbagai konsekuensi yang nanti akan ditanggung oleh orang-orang yang membawa dosa kesyirikan dalam keadaan mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Kemudian setelah itu tentunya Syekh menjelaskan bahwa kita tidak cukup hanya sekedar kita tahu keutamaan Tauhid, hakikatnya seperti apa, kemudian kita sudah menjaga diri untuk membentengi diri kita dari berbagai kesyirikan serta hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka kita tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dituntut untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang sangat berharga ini, yaitu Tauhid ini, kepada orang lain. Kita dituntut untuk bagaimana bisa memberikan nasihat kepada orang lain,
Kita memberikan peringatan terhadap bahaya syirik, ya. Kita menjelaskan tentang tauhid itu seperti ini, kemudian lawan dari tauhid syirik ini seperti ini, ya, dan konsekuensi yang akan ditanggung ketika orang berbuat syirik baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kita tidak cukup hanya sekedar tahu dan kemudian mengamalkan untuk diri sendiri, tetapi kita dituntut, ya, untuk bagaimana kita mengajak orang lain, memberikan nasihat orang lain, memperingatkan orang lain dari kesyirikan, mengajak orang lain kepada tauhid. Maka ini adalah sebagai bentuk bagaimana, ya, hebatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau memberikan poin-poin, ya, bab-bab dari pembahasan kitab ini secara sistematis. Pertama dijelaskan tentang kedudukan tauhid, ya. Kedudukan tauhid itu seperti apa? Kemudian kita dijelaskan tentang keutamaannya, ya, serta bagaimana tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana kesempurnaan tauhid seperti apa, ya. Kemudian dijelaskan juga bagaimana, ya, gambaran para salaf, Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mengkhawatirkan kesyirikan itu. Maka kita tentunya harus lebih-lebih lagi, karena pembicaraan Rasulullah memberikan peringatan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, itu beliau berbicara kepada sahabat, di mana sahabat ini adalah orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling takwa setelah nabinya, ya, yang paling banyak ilmunya. Itu saja Rasulullah mengkhawatirkan, ya, kesyirikan itu ada pada mereka, ya. Maka apalagi kita yang tentunya sangat jauh dari ilmunya para sahabat. Lalu setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan satu bab tentang ad-du'a ila syahadatil la ilaha illallah. Ad-du'a maksudnya adalah ad-da'wah, ya, ajakan atau seruan kepada tauhid la ilaha illallah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya sebelum kita berdakwah kepada tauhid, ya, maka sudah sepantasnya, sudah semestinya kita memiliki ilmu tentang tauhid itu sendiri. Kita tahu tentang apa itu tauhid, ya. Kemudian hakikatnya seperti apa saja pembatal-pembatal tauhid, ya, berupa kesyirikan dan macam-macam kesyirikan seperti apa, kemudian contoh-contoh kesyirikan seperti apa, kita harus tahu. Kenapa? Karena tentunya kalau orang yang tidak punya ilmu, bagaimana apa yang akan dia sampaikan, ya. Oleh karena itu dakwah mestilah harus dengan al-ilmu. Seseorang ketika berdakwah tanpa ilmu, itu kerusakannya akan lebih besar daripada maslahat yang akan didapat. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama tabi'in, ya, yang sangat dikenal, ya. Beliau juga ada sebagai pemimpin kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah, ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka kana ma yufsidu, ya, adalah dia, ya, berbuat rusaknya itu lebih besar daripada berbuat baiknya. Ibadah tanpa ilmu. Maka demikian pula, ya, kita tahu bahwa berdakwah, menyampaikan ilmu itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Oleh karena itu, ya, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa, ya, man da'a ilallah, barang siapa yang mengajak berdakwah kepada Allah Ta'ala bighair ilmin, dakwah tanpa ilmu, itu pun sama, ya. Kata beliau, kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih, ya. Dakwahnya ini lebih membawa kerusakan dan itu lebih besar daripada kebaikan yang akan didapat. Kita bisa memberikan contoh tidak? Bagaimana rusaknya dakwah kalau itu tidak dengan ilmu? Banyak sekali, ya. Sekarang, ya, dakwah itu hanya sekedar hiburan, hanya sekedar lucu-lucuan, ya, hanya sekedar bagaimana trennya orang, mengikuti trennya orang, ya. Yang seperti ini tentunya adalah sangat disayangkan, ya. Dakwah harus dilandasi dengan ilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa yang dimaksud, ya?
Para ulama menjelaskan paling tidak ya, orang ketika berdakwah itu memiliki ilmu 3 hal. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Ya. Yang kedua, ilmu tentang orang yang akan menjadi objeknya. Objek dakwah kita. Kita tahu tentang keadaan orang yang akan kita dakwahi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pentingnya kita mengetahui keadaan mad'u. Keadaan objek orang yang sedang kita dakwahi. Tentunya berbeda antara satu orang kepada orang yang lain tergantung kepada keadaan orang tersebut. Ya. Yang ketiga adalah ilmu tentang bagaimana metodologi di dalam berdakwah. Ya, kita harus tahu ya metodologi di dalam berdakwah. Di antara metodologi dalam berdakwah ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya apa? Dakwah yang pertama kali ditekankan dan disampaikan kepada umat adalah dakwah tentang tauhid. Ya, dakwah tentang tauhid. Kemudian tersebarnya bid'ah, ya, tersebarnya bid'ah, kemudian kesesatan, ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian banyaknya khurafat yang beredar di kalangan masyarakat, ya, tentunya ini sebab utamanya apa? Karena dakwah tidak dengan ilmu, ya. Kita saksikan ya, misalkan banyak sekali cerita-cerita yang dibangun, ya, oleh orang-orang yang sengaja cerita itu hanya ingin meraih simpati, ya, hanya ingin bagaimana orang merasa tertarik sehingga dia bikin kata-kata atau dia bikin kisah-kisah yang kisah itu juga belum tentu benar, ya, atau dia ceritakan tentang mimpi-mimpi, ya, dan sebagainya untuk apa? Untuk menarik perhatian dan untuk bagaimana menyentil perasaan atau atifiah seseorang. Sehingga orang itu merasa tersentuh hatinya. Nah, yang seperti ini bukan cara metodologi berdakwah dari Rasulullah SAW. Yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana mengajarkan mereka tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Ini bisa kita lihat nanti di dalam hadis-hadis yang akan kita bawakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini, tentang pentingnya ilmu sebelum kita berdakwah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidambi. Fa'lam itu artinya kata perintah. Ilmuilah, ketahuilah. Berarti dalam ayat ini menyuruh kepada kita untuk berilmu, untuk mengetahui. Sebelum apa? Sebelum beramal. Apa amalnya? Fastaghfir lidambi. Kita ingin meminta kepada Allah, kita ingin istighfar, meminta ampun kepada Allah. Sebelum kita meminta ampun apa? Allah menyuruh kita untuk berilmu tentang Allah yang akan kita minta. Berarti apa? Ma'rifatullah didahulukan sebelum kita beramal. Ya. Maka dalam berbagai hal, kata Imam Bukhari, ya, menjelaskan bahwa di dalam ayat ini fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal. Ya, Allah mendahulukan ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Apa ucap beramalnya? Meminta ampun, ya, beribadah, ya, istighfar. Sebelum ibadah kita tahu dulu tentang apa yang akan kita mintakan, ya. Dalam berbagai hal, apapun ini menjadi kaidah utama, ya. Kita ingin sholat, sebelum sholat kita tahu dulu ilmunya, ya. Kita ingin umrah, sebelum umrah kita tahu dengan fikih umrahnya seperti apa. Kita ingin haji, tahu dulu fikih hajinya seperti apa. Sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Ini menjadi kaidah utama, ya. Kemudian kaidah ini berdasarkan dalil dari surat Al-Asr, ya, tentang kewajiban kita untuk mendahulukan ilmu. Di samping ayat tadi juga di dalam surat Al-Asr, ya, Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Ya, benar-benar manusia berada dalam kerugian. Di dalam ayat ini menyatakan semua manusia berada dalam kerugian. Ini kata umumnya semua manusia itu rugi. Ya,
apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, semuanya rugi. Ya, aktivitas yang dia lakukan manusia itu semuanya rugi. Kecuali, ya, illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya, berarti kerugian itu pasti akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, meskipun keadaan mereka apapun keadaan mereka, tetap dia termasuk orang yang rugi. Ya, apa kaitannya iman dengan ilmu? Tentunya tidak mungkin dia akan beriman kepada Allah tanpa ilmu. Karena iman itu butuh kepada ilmu. Ya, bagaimana mungkin kita akan beriman kepada Allah kalau tidak berilmu tentang iman itu sendiri? Oleh karena itu banyak sekali, ya, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang bab iman. Ya, ada Ibnu Abi Syaibah menulis sebuah kitab khusus namanya Kitabul Iman. Bab tentang kitab iman dijelaskan, ya, tentang iman itu seperti apa. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Taimiyah juga menulis kitab yang sama, Kitabul Iman. Ya, menarik sebenarnya untuk kita kaji. Ada apa sih di balik Kitabul Iman itu? Sepertinya sederhana. Orang menganggap iman ya biasa-biasa saja. Tapi para ulama menjadikan satu pembahasan khusus dalam satu kitab bab tentang iman. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita mengetahui tentang masalah iman ini. Kenapa? Karena iman ini adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Ya, illal ladzina amanu, berarti ditolak kerugian itu dari orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, ya, orang-orang yang beramal soleh. Ya, berarti orang yang tidak beramal soleh, apapun amal dia, rugi dia. Hidupnya rugi. Kenapa? Tidak punya amal. Ya. Dan sebaliknya, orang banyak amal soleh, tetapi imannya batal, juga rugi. Banyak amal soleh, imannya batal. Maka iman yang adalah fondasi yang utama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa amilus sholihat illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Tawassaw bil haq itu adalah berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan bersabar ketika kita belajar menuntut ilmu. Bersabar ketika kita menyatakan keimanan. Ya. Bersabar ketika kita berdakwah kepada apa yang kita imani, kita yakini. Ya, bersabar di jalan dakwah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 hal. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar, ya, ketika meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dan yang ketiga adalah bersabar atas takdir Allah yang menimpa kita. Itu 3 hal itu. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas musibah atau takdir, ya, baik yang baik ataupun yang buruk. Terutama sabar ketika menerima takdir buruk. Bersabar bahwa itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk pada hatinya. Maksud beriman di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir, orang yang beriman tentang takdir Allah yang menimpa. Ketika dia mendapatkan takdir itu sungguh tidak sangat mengenakan bagi dia, sangat menyakitkan dan dia tidak suka dengan hal itu. Dia menerima bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kata Allah? Yahdi qalbah. Orang itu mendapatkan hidayah hatinya. Ya. Kemudian tentang hal ini, ya, dakwah ini, ya, sebagaimana tadi dikatakan, ya, bahwa sebelum kita berdakwah kita harus bagaimana, ya, mengetahui tentang ilmu, ya, dari dalam berdakwah tersebut. Ya, Rasulullah SAW sebagaimana yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul dalam kitabnya, beliau membawakan sebuah hadis, ya, beliau mengutipkan sebuah ayat, ya. Allah SWT berfirman di dalam Allah SWT berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili
ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basirah. Ya. Katakanlah, hadhihi sabil, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada mana? Kepada siapa mengajaknya? Kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Poin ini harus kita cermati. Karena bisa jadi orang dia mengaku dirinya berdakwah mengajak kepada Allah, pada hakikatnya dia tidak berdakwah kepada Allah. Ya, dia berdakwah untuk dirinya. Ya, dia berdakwah untuk apa? Karena riya, karena pengen didengar ucapannya, ya, karena ingin terkenal, ingin mendapatkan follower yang banyak, ya, sehingga berbagai strategi dia lakukan, tujuannya apa? Meraih follower. Ujung-ujungnya apa? Dunia yang dia inginkan. Ya. Atau supaya dia mendapat pengikut yang banyak sehingga dia mempunyai suara yang terbanyak dan pengaruh. Terlebih-lebih di zaman sekarang, ya. Di alam demokrasi di mana nilai suara itu sangat penting. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling dicari. Ya, dideketin orang-orang yang seperti ini untuk apa? Supaya meraih simpati, ya, supaya mendatangkan dukungan bagi orang-orang tersebut. Supaya mendatangkan dukungan bagi para politikus. Akhirnya didekatinlah ustadz-ustadz yang memiliki follower atau mad'u yang banyak. Ini yang kita khawatirkan, ya. Orang tersebut bukan berdakwah kepada Allah, tetapi apa? Berdakwah untuk dirinya. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Kalimat ad'u ilallah ini menunjukkan tentang pentingnya ikhlas. Ya, menunjukkan tentang pentingnya keikhlasan, ya. Kemudian Imam Syafi'i, ya, beliau pernah mengatakan tentang betapa pentingnya nilai ikhlas. Apa kata beliau? Ya, wadidtu law anan nas dakhalu fi dinillahi afwajan, ya, walau qurida, ya, jismi bil maqarid. Aku sangat ingin, ya, seandainya manusia mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, meskipun jasadku harus diacak-acak dengan gunting, harus dipotong-potong dengan gunting. Ini menunjukkan bagaimana, ya, semangatnya Imam Syafi'i di dalam berdakwah betul-betul menanamkan keikhlasan. Sampai dia mengatakan seperti itu. Aku sangat suka, aku sangat senang seandainya manusia masuk Islam, ya, tebusannya aku harus dipotong-potong tubuhku dengan gunting. Ya. Ini menunjukkan apa? Beliau berdakwah bukan karena untuk dirinya, ya, semata-mata agar manusia masuk Islam karena Allah, ya, bukan karena keinginan saya atau tujuan untuk saya bisa terkenal, saya ini dan sebagainya, tidak, ya. Itu bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan di dalam hal ini. Kemudian, ya, ad'u ilallahi ala basirah. Aku, ya, berdakwah kepada Allah di atas basirah. Berarti ada dua hal. Pertama, dia berdakwah kepada Allah berarti apa? Menunjukkan apa? Ikhlas. Yang kedua, berdakwah kepada Allah ala basirah. Nah, ala basirah itu berarti apa? Dakwahnya harus mutaba'ah Rasul. Harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Jangan sampai ada pikiran begini, ya beliau dakwah begini kan dulu, zaman dulu, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah ya dulu, zamannya beliau kan memang banyak kesyirikan. Sekarang kan beda kondisinya, beda alamnya, ya, beda keadaannya, ya. Keadaan masyarakat itu berbeda dengan dulu, tidak, ya. Ya betul, kita harus tahu tentang keadaan mad'u. Tetapi masalah tauhid itu adalah kunci utama, ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tauhid. Ya, dan ini menjadi contoh. Tidak mungkin Rasulullah SAW kemudian mengutus, ya, kemudian ada seperti itu tidak menjadikan contoh bagi kita. Padahal apa yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi contoh tauladan bagi kita. Termasuk dalam hal berdakwah, ya.
Maka ayat ini ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, ya. Di atas basirah, di atas ilmu. Nah, di atas ilmu itu berarti mencontoh. Karena apa? Ya. Mutaba'ah itu berarti kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, mengetahui bagaimana Rasulullah dalam memahami akidah, mengetahui bagaimana Rasulullah dalam beribadah, mengetahui bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah. Semuanya kita mutaba'ah. Simple agama kita, dinuna adalah dinul mutaba'ah, dinul ittiba. Sederhana. Kita cukup mengikuti saja. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian ikuti saja dalam agama ini, jangan berbuat bid'ah. Cukup itu buat kalian. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya. Ikutilah, jangan berbuat bid'ah, cukup bagi kamu. Cukup apa? Cukup dalam kita beragama. Semuanya sudah lengkap, sempurna. Tinggal kita ngikut saja, sederhana, gampang. Ya. Maka di sini di antara jalannya Rasulullah, ya, kul hadhihi sabili, jalannya Rasulullah dijelaskan oleh para ulama, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Kemudian ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Basirah itu adalah al-ilmu. Ya, maka ketika orang berdakwah di atas ilmu berarti dia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Kemudian ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini kalimat ana wa manittaba'ani itu ada dua kemungkinan. Ada wawu atop, kalau dalam bahasa Arab namanya wawu atop. Apakah wawu di sini masuk kepada kalimat ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, mengajak dengan apa? Ikhlas di dalam berdakwah. Siapa? Saya dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah dengan ikhlas. Atau yang kedua masuknya kepada apa? Ala basirah, ya, yaitu ana wa manittaba'ani, mengikuti di atas jalan ilmu. Para ulama menjelaskan semuanya bisa masuk. Artinya apa? Dalam berdakwah harus mengikuti, harus ikhlas di jalan Allah, harus ikhlas karena Allah, bukan karena dirinya atau bukan karena kepentingan duniawinya, tetapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dakwanya di atas ilmu. Dan inilah jalannya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maka maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Maka perhatikan di sini apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini adalah jalanku dan jalannya, ya, dan orang-orang yang mengikutinya. Ternyata jalannya Rasulullah itu adalah jalan yang juga ditempuh oleh para nabi sebelumnya. Ingat, jalannya dakwah Rasulullah adalah jalan yang ditempuh oleh semua para nabi. Oleh karena itu, jangan kita membuat metodologi dakwah sendiri. Ya, kita dakwah tauhid nggak terlalu penting. Yang penting kita dakwah ekonomi. Ya, sekarang yang dibutuhkan manusia, masyarakat ini adalah perbaikan ekonomi. Bagaimana kita memasyarakatkan ekonomi Islam? Udah nggak usah terlalu banyak pembicaraan tentang tauhid. Itu nanti akan menjadi pemecah belah. Katakan ini syirik, ini bid'ah, ini orang dituduh berbuat syirik dan sebagainya. Itu hanya akan memecah belah umat. Tinggalkan itu. Ya, kita ini sibuk, ya, perlu perbaikan ekonomi umat. Ini kita ini umat Islam di mana-mana selalu tertindas. Kita harus kuasai politik, kita harus kuasai. Umat Islam harus melek politik katanya. Nah, ini adalah cara dakwah yang bid'ah. Kenapa? Rasulullah tidak pernah, ya, memulai dakwahnya dengan siasah. Sehingga ketika Rasulullah pertama kali diutus, ya, beliau kan banyak dihambat oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana supaya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan dakwahnya? Ya, akhirnya apa? Ditawarinlah kedudukan, ya, ditarilah wanita, ya, jabatan, ditaruh harta, semua itu ditolak Rasulullah. Ya, ditolak Rasulullah. Ya, karena bukan itulah jalannya para nabi. Ya, oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am, ya. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iqtadih. Ya.
Dan merekalah orang-orang yang Allah memberikan hidayah. Maka dengan petunjuk itulah mereka mengambil qudwah teladan. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam dakwahnya juga mengambil teladan dari nabi-nabi sebelumnya. Siapa Al-Anbiya? Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dakwah kepada tauhid. Ya, semua nabi dakwah kepada tauhid. Makanya kita mengikuti cara ini. Ya. Kemudian la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah aku meminta kalian dalam berdakwah, ya, dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajarkan Al-Qur'an, tidaklah meminta upah, ya. Kecuali aku hanya ingin memberikan peringatan, ya, ya. Dari bagi menjadi peringatan bagi setiap umat manusia. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, waqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas utama para rasul itu? An i'budullah wajtanibut taghut. Agar umatnya itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, beribadah kepada Allah ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tugas utama para rasul. Jadi seruan, ajakan, dakwah kepada tauhid ini adalah tugas mulia. Ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul, dan ini adalah dakwahnya kaum salafus saleh. Jadi jangan sampai kita tinggalkan masalah tentang dakwah kepada tauhid ini. Ya, oleh karena itu banyak, ya, para asatidzah, para syekh, masyayikh, para ulama mengingatkan tentang ahmiyatut tauhid wal aqidah. Ya, banyak sekali kitab-kitab dan muhadharah-muhadharah para ulama yang menjelaskan tentang apa? Tentang akidah, bab tentang tauhid, ya. Karena ini adalah sesungguhnya hakikat yang utama yang wajib kita ketahui, ya. Meskipun terkadang hal seperti ini dianggap ringan, dianggap ini terlalu membosankan pembahasan seperti ini, kurang kontemporer dan sebagainya, ya. Ini sebenarnya adalah subhat, ya. Nah, ini adalah penyakit yang harus kita obati. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau membawakan sebuah hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang bagaimana metodologi dalam berdakwah, ilmu tentang kaifiyatud dakwah. Ya, kalau tadi kan ada 3 ilmu yang harus kita ketahui. Pertama, ilmu tentang apa yang kita akan ajarkan, kita dakwahkan. Kita mau mengajarkan tentang tauhid, ya kita harus belajar tauhid, ya. Kita akan mengajarkan sholat, ya harus belajar fikih sholat. Kita mengajarkan puasa, belajar fikih puasa. Kita mengajarkan zakat, belajar fikih zakat, ya. Kita mengajarkan haji, belajar fikih haji. Wajib kita pelajari, ya. Kemudian di dalam hadis Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adan ilal Yaman. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, ya. Ya. Qala lahu, ya. Rasulullah berkata kepada Mu'ad, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Coba cermati di sini. Engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab. Di sini Rasulullah menjelaskan yang akan kamu datangi itu bukan sembarang kaum, tapi ahli kitab. Mananya apa? Ahli kitab ini pasti dia punya ilmu sesuatu. Ya. Dia punya subhat yang nanti pasti kamu akan dapatkan. Kalau kita tidak bisa membentengi, kita tidak bisa menjawab subhat mereka, bahaya. Penting kita untuk berilmu. Ya. Makanya ya kayak kemarin misalnya kan ada Syekh Zakir Naik itu dia bikin mutakhassis di dalam ilmu tersebut. Ya, kalau kita tidak punya ilmu ya jangan bicara tentang masalah itu. Ya. Nanti kita justru termakan subhat. Harus belajar dulu tentang ilmu itu. Jangan kita belajar tentang kristologi dan sebagainya, basic akidahnya kita aja belum kuat. Nah,
Ilmu tentang akidah kita belum kuat. Nah, ini harus betul-betul dipahami. Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah pertama kali yang kamu ajari mereka, kalangan ahli kitab, adalah syahadat la ilaha illallah. Perhatikan. Ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Mereka pernah mendengar nggak kitab kalimat la ilaha illallah? Ya. Pada hakikatnya orang Yahudi dan Nasrani paham tentang kalimat ini. Hanya karena subhat yang menyimpangkan saja yang berbeda. Orang Yahudi mereka tahu Allah nggak? Tahu. Istilah dalam bahasa Ibrani kan ya Allah itu Yahweh itu. Hakikatnya yang nama sama Allah gitu kan. Orang Nasrani Allah itu siapa? Allah kan? Ya, Tuhan Bapa Allah gitu. Menurut mereka Tuhan Bapa gitu. Ada subhat dalam keran mereka. Mereka menganggap Tuhan itu tiga menjadi satu. Ya. Ibaratnya apa? Ya. Ada roh, ada jasad, ada keyakinan dan sebagainya. Ya. Seperti itu banyak sekali. Pada hakikatnya mereka meyakini bahwa la ilaha illallah. Orang Yahudi pada hakikatnya mereka meyakini la ilaha illallah. Cuma apa? Keyakinan mereka dibatalkan dengan ucapannya. Dari mana kita tahu? Faqalatul Yahud Uzair ibn Allah. Dibatalkan enggak ucapannya? Batalkan. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kalau Allah punya anak berarti antara anak dengan bapaknya sederajat. Antum punya anak. Antum dengan anak antum sederajat enggak? Sederajat, manusia. Kan nggak mungkin Tuhan anaknya manusia atau manusia anaknya Tuhan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Secara akal tidak diterima, akal sehat. Masa sih wanita melahirkan Tuhan? Ya, masih Tuhan punya anaknya, bapak punya anak, ya, anaknya manusia. Nah, ini tidak masuk akal. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Berarti apa? Uzair itu nabi. Nabi dianggap sebagai apa? Anak Allah. Wa qalatil Masihi, ya. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Al-Masih adalah anak Allah. Syahadat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dibatalkan dengan amal prakteknya. Ini juga tidak menutup kemungkinan orang-orang muslim yang mengaku syahadat la ilaha illallah, ucapan mereka dibatalkan dengan perbuatannya, dan itu bisa jadi banyak. Ya, kita lihat ya dalam kehidupan konteks masyarakat kita. Ada praktek-praktek beribadahan kepada selain Allah. Ya. Padahal mungkin dia sholat, ya. Dia berpuasa, dia mengenakan pakaian muslimah misalkan atau pakaian muslim. Ya, KTP-nya Islam. Tapi kita tanya, Pak, kenapa melakukan ritual sedekah bumi? Wah, ini supaya panen kita berhasil, supaya tidak ada gangguan, supaya tidak terkena hama dan sebagainya. Berarti dia menganggap ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat dengan apa yang dia lakukan. Sedekah bumi bukan sedekah bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sedekah laut supaya menolak bala. Ya. Maka dengan seperti itu bala tidak akan terjadi. Berarti apa? Ada di laut itu yang menguasai, yang berkuasa di laut itu sehingga dikasih sedekah dulu supaya diem. Ya, yang seperti ini apa? Berarti kalimat la ilaha illallah dibatalkan dengan perbuatannya. Di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini, ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang prioritas dalam berdakwah, ya, bahwa prioritas dalam berdakwah yang kedua, ya, fayakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadat alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Apabila mereka menerima
dakwah syahadat, dakwah kepada tauhid, ya, baru ajarkan mereka, ya, beritahu mereka tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya, di sini Rasulullah mendahulukan tauhid sebelum kita mengajarkan sholat. Pertanyaannya, kalau kita belum mengajarkan tauhid berarti kita nggak boleh dong mengajarkan sholat. Jawabannya apa? Ya tidak juga. Tapi maksudnya di sini jangan sampai kita memprioritaskan dakwah kita dengan sholat. Pembenahan akidah tidak ada. Pembenahan tauhid tidak ada. Sehingga misi utama di dalam dakwahnya adalah bagaimana mengajak orang sholat. Tidak pernah bagaimana, ya, menjelaskan tentang tauhid, memperbaiki akidah umat. Ini adalah kesalahan di dalam dakwah. Ya. Karena Rasulullah SAW apabila ata'uka mentaati kamu untuk menerima dakwah tauhid, ya, maka ajarkan kepada mereka 5 salawat, ya, salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian fa'in ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka menerima dakwah tentang salat, baru ajarkan kepada mereka kewajiban zakat, ya. Di mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada para fuqara'nya. Ya. Di sini Syekh menjelaskan, ya, bahwa setelah kita mengajarkan mereka ilmu tentang tauhid, ya, kita ajarkan kepada mereka sholat, ya. Di sini menunjukkan bahwa mengajarkan sholat itu, ya, ada juga termasuk kewajiban. Tadi kita katakan kalau begitu kita tidak boleh dong mengajarkan sholat. Tidak, ya, karena kita lihat bahwa perintah, ya, untuk mengajarkan sholat juga ada, ya. Dan bahkan bisa jadi ada orang yang masuk neraka gara-gara tidak sholat, ya. Sebagaimana Allah katakan, ya, di dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin, ya. Bahwa mereka mengatakan lam nakun minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, menegakkan sholat, ya. Jadi tidak sholat menjadi sebab masuk neraka. Kalau begitu berarti apa? Harus diajarkan. Jangan kita juga sibuk dengan tauhid, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Artinya di sini kita harus tahu bagaimana prioritas kita di dalam berdakwah, ya. Kemudian walam nakunut imul miskin, dan juga kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan kami terjerumus dalam pembicaraan memperdalam hal-hal tertentu dengan orang-orang yang, ya, yang turut larut dalam pembicaraan tersebut, yang tidak ada manfaatnya dalam pembicaraan tersebut, ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendosakan hari akhir, ya, hatta atanal yakin, sampai datang kematian kepada kami, ya. Mendustakan, ya, yaumuddin, ya. Berarti apa? Ya, dia tidak mempelajari akidah sehingga, ya, sesat di dalam bab tentang akidah. Oleh karena itu, ya, setelah kita sudah melewati fase untuk bagaimana kita mendakwah orang kepada tauhid, ya, selanjutnya kita mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang lain, ya. Bahwa di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Az-Zumar dan juga At-Taubah, Allah menyebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika seandainya, ya, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, ya wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya engkau berbuat syirik, niscaya hilanglah, hapuslah amal-amal kamu. Ini artinya apa?
Orang kalau dia diajarkan tentang sholat, tapi kita tidak punya kepedulian tentang masalah tauhid, masalah akidah, bisa jadi orang itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, percuma mungkin dia sholat, dia melakukan amal-amal syariat Islam lainnya, ketika dia berbuat syirik bagaimana? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik maka hilanglah, hapuslah amal-amal kamu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk kita mengetahui tauhid sehingga amal-amal yang lain tidak sia-sia. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa setelah kita berdakwah, kemudian kita mengajarkan kepada mereka kewajiban tentang zakat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana saat kita memungut zakat. Terutama ini adalah bagi para amil-amil zakat. Karena dulu kalau zaman dulu para amil zakat itu didatangin orangnya, ya. Kalau sekarang amil zakat nunggu orang datang, ya. Kalau dulu amil zakat yang datang, memungkutin zakat ke rumah-rumah penduduk. Sekarang kan udah beda kan? Sekarang mah amil zakat ada kantornya, orang datang ke situ bayar zakat. Tapi ingat di sini ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati kalian dari harta-harta yang menjadi kemuliaan bagi mereka, ya. Harta-harta berharga yang mereka miliki. Artinya apa di sini? Jangan sampai ketika kita memungut pajak, kita mengambil harta yang sangat istimewa buat mereka. Tidak boleh harta terbaik itu kita ambil, ya. Misalnya apa? Dia punya harta apa yang ada yang terbaik, nah ini yang terbaiknya ini ambil nih, mahal harganya, diambil. Zakat, kamu bayar harta yang dibayar dengan ini aja, nggak boleh itu, ya. Wa iyyaka wa qaraim amwalihim. Hati-hati kalian dari harta-harta yang mereka muliakan, ya. Maka di sini ketika kita memungut zakat, tidak boleh kita mengambil yang terbaik dan juga tidak boleh kita mengambil yang terburuk. Apa? Yang pertengahan. Yang pertengahan, jangan yang terburuk, ya. Jangan yang terbaik. Makanya ketika misalkan ini zakat, kita berbicara tentang zakat makanan, zakat fitrah. Apa yang kita berikan adalah apa yang biasa kita makan. Tentu yang kita bisa makan adalah dianggap ini adalah baik, ya. Jangan kita berikan yang buruk. Nah, ini yang beras yang jelek ini buat zakat ini. Enggak, yang biasa kita makan. Maka begitu pula ketika kita membayar zakat harta yang lain, ya, maka yang kita berikan adalah harta-harta yang pertengahan. Jangan kita memberikan harta yang menurut kita itu tidak berharga atau mungkin kurang bagus. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa saat kita mengambil zakat, ya, untuk kita berhati-hati dari berbuat zalim, ya. Karena doa orang-orang yang madlum, doa orang-orang yang terzalim itu mustajab, ya. Rasulullah SAW menyebutkan wattaqi da'watal madlum, dan berhati-hatilah dari dakwahnya, ya, orang-orang yang dizalimi. Dakwah di sini adalah doa, ya. Hati-hati dari doanya orang-orang yang dizalimin, ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara orang yang dizalimi dengan Allah di dalam doanya. Tidak ada pembatas antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ada batas, hijab berarti mustajab. Tidak ada penghalangnya, ya, antara doa orang yang madlum dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika doa langsung ijabahi. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Dan juga karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Makanya kita harus berhati-hati dari perbuatan zalim, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang kezaliman, ya, apapun hak-hak seseorang itu akan ditunaikan, dikembalikan kepada pemilik haknya. Sehingga kata Rasulullah, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Semua hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Jadi kalau kita memiliki hak sesuatu,
tidak dikembalikan kepada kita, itu akan dikembalikan. Ya, kita memiliki piutang dari orang, orangnya nggak bayar-bayar, ya, maka piutang itu harus dikembalikan hari kiamat. Daripada nagih utang di hari kiamat, lebih baik selesaikan di dunia, gitu kan? Ya, hari kiamat urusannya berat. Ya. Hari kiamat itu bagaimana? La dirham wala dinar. Ya, membayarnya bukan dengan dinar dan dirham, tetapi apa? Hasanat was sayyiat. Ya, hari kiamat itu nggak ada lagi kita orang menebus dengan dinar, dengan dirham, dengan uang, dengan harta yang dimiliki, nggak ada. Karena manusia itu nggak punya harta lagi. Yang dia hanya miliki apa? Kebaikan atau keburukan. Nah, kalau memiliki kebaikan, bagaimana kalau kita hanya punya keburukan? Akhirnya apa? Keburukan orang itu ditimpakan kepada orang tersebut. Kan ngeri, ya. Hadis qudsi yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanbaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa li ahadin min ahlin nar alaihi madlamah. Ya. Tidak semestinya, tidak akan bagi seorang ahli jannah nih, dia akan masuk ke surga, orang ahli surga tidak akan masuk ke surga sedangkan dia punya kezaliman terhadap ahlun nar. Dia zalimnya kepada ahlun nar. Ada ahlun nar dizalimi oleh kita misalkan. Alhamdulillah gitu kan. Itu enggak bisa, ya. Tidak akan masuk surga penduduk surga, ya. Sedangkan dia memiliki kezaliman terhadap ahlun nar, ya. Sama gimana? Ya. Hatta ikhtasaha minha, sampai dia dikisos. Ya. Sampai dia dikisos, diselesaikan urusannya. Kemudian walayan bagi li ahadin min ahlin nar. Demikian pula, ya. Tidak ada ahlin nar an yadkhulan nar. Ahlin nar tidak akan masuk ke dalam neraka. Wali ahadin min ahlil jannah alaihi madlamah. Sedangkan dia punya kezaliman terhadap penduduk surga. Ahli nar, penduduk neraka, tidak akan masuk neraka, sementara dia punya kezaliman terhadap penduduk surga. Hatta iktassa minha, sampai dikisos, diselesaikan, dibayar kezaliman tersebut. Ya. Qala wa hatta latmah, sampai tamparan pun. Tamparan itu zalim nggak? Zalim tuh. Oh, hati-hati kita jangan sampai menampar orang sembarangan itu. Orangnya belum tentu terima. Kalau antum nampar, antum kisos, tampar lagi saya. Kabar menamparnya tidak dengan cara hak. Ya, harus dengan cara yang benar. Makanya ketika seorang suami mendidik istrinya, pukul kan bukan tampar muka. Kalau tampar muka zalim nggak ada? Zalim. Kok kisos sama istri minta kisos? Nah, kenapa? Itu kezaliman, ya. Tidak boleh kita menampar wajah, ya. Makanya kita ngeri, ya. Terkadang hal seperti itu mungkin tanpa kita sadari, ya. Kita untuk berhati-hati dari melakukan sesuatu, ya. Bahkan di dalam sebuah ayat yang lain, ya, ini ahlun nar punya kezaliman terhadap surga, tidak akan masuk surga, neraka sampai ditunaikan dulu, dikisos. Demikian pula ahlu surga, ya, tidak akan masuk ke surga. Jadi penghalang berarti masuk surga kalau dia punya kezaliman terhadap penduduk neraka. Ya, sampai apa? Diselesaikan dulu. Kalau kedolimannya terhadap sama penduduk surga bagaimana? Diselesaikan juga. Ya, ini diibaratkan yang kedolimannya terhadap penduduk neraka, diselesaikan dulu. Ya, bahkan tidak hanya disebut di hadis yang lain disebutkan sampai seandainya hewan saja di antara hewan melakukan kedoliman terhadap yang lain, dikisos juga tuh hewan. Itu hewan. Sebelum dia menjadi tanah, kisos dulu. Semua kezaliman itu akan ditunaikan. Hak itu akan ditunaikan. Karena kalau hewan itu kalau sudah ini nggak diminta pertanggungjawaban kan, jadi apa? Jadi tanah dia. Tapi sebelum dia menjadi tanah, selesaikan dulu tuh, ya. Yang dulunya hewan sama bertengkar sampai patah misalkannya, tunaikan dikisos. Tanduknya patah dikisos. Apalagi ini manusia, ya. Maka di sini Rasulullah SAW katakan ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, ya. Maka tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Sehingga harus betul-betul berhati-hati.
Maka pelajaran yang kita ambil dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, ya, pertama bahwa Rasulullah SAW ketika beliau, ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya, kita tahu bahwa negeri Yaman di situ adalah kaum dari ahlul kitab. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Berarti apa? Di sini Mu'adz bin Jabal dituntut untuk mengetahui keadaan mad'unya. Ya. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa maratibul mad'u salah satu aqsam. Tingkatan mad'u, orang yang didakwahi itu ada tiga macam, ya. Ketika Allah SWT menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan ajaklah, ya, orang kepada jalan Allah, ya. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, kepada jalan Rabbmu. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak? Dengan hikmah. Yang kedua, mengajak dengan apa? Mau'idhah. Apa hikmah? Kelemah lembutan. Mau'idhah, nasihat. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan cara yang baik. Di sini, ya, Allah SWT kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa tingkatan mad'u itu bisa dihadapi dengan 3 strategi ini, ya. Yang pertama adalah ketika ada orang yang taliban lil haq. Tipe orangnya ini memang dia mencari kebenaran. Muhibban lahu, dan orang ini sangat mencintai kebenaran. Orang mencari kebaikan, kebenaran, betul-betul semangat ingin mencari ilmu, dan dia sangat cinta dengan ilmu tersebut, ya. Kemudian mu'asiran lahu ala ghairihi, dan dia, ya, juga bisa memberikan pengaruh. Dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, ya. Idza arafahu, jika dia tahu dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Orang ini pencari kebenaran, sangat cinta dengan kebenaran, dan dia orangnya bisa berpengaruh. Ini bagusnya orang seperti ini, ya. Orang seperti ini bagus. Dia cinta kebenaran, kemudian dia orang yang betul-betul ingin menuntut ilmu, cinta dengan ilmu, dan seandainya dia tahu ilmu itu, dia akan bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Maka bagaimana kata Ibnu Qayyim, ya? Maka kata Ibnu Qayyim, maka kata Ibnu Qayyim, maka ini dakwahnya dengan apa? Dengan hikmah. Wala yahtaj ilal mau'idhah, apalagi jidal. Orang ini tidak perlu diberikan peringatan, nasihat, ya, tidak perlu apalagi dengan didebat. Orang yang tipe seperti ini cukup diberikan hikmah, diajarkan tentang ilmu, tentang ini dan sebagainya, ya. Tidak perlu juga diberikan nasihat. Nasihat apa? Nasihat itu berupa peringatan, ancaman dan larangan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang tipe yang kedua adalah orang yang mustagilan bididdil haq. Orang ini sibuk membantah yang benar. Kerjaannya membantah yang benar. Kalau ada kebenaran dia bantah. Kalau ada ini, dia sibuk bagaimana memberikan opini kepada publik bahwa ini itu tidak benar. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Yang dia bersuaranya sengaja ingin membantah yang benar. Ya, ada berita tentang, misalkan ya, berita tentang Gaza, ya. Dia tanamkan opini seolah-olah kesalahan ini ada pada kaum muslimin. Padahal dia ngakunya muslim. Ya. Dia berbicara tentang waris, ya. Seolah-olah dia menjelek-jelekan tentang prinsip itu misalkan. Tentang emansipasi wanita, ya. Tentang masalah gender, ditampilkan. Semuanya adalah ingin bagaimana mengacaukan opini publik. Berarti apa? Dia sibuk didil haq, sibuk membantah kebenaran. Ya. Lakin lau arafahu asarahu wattabahu. Akan tetapi kalau misalkan jika seandainya dia tahu, nih katanya jika seandainya dia tahu, ya, dia akan terpengaruh dan akan mengikuti.
Orang sibuk membantah kebenaran, tapi kalau dia tahu, ya, kalau dia tahu kebenaran, ya, dia akan terpengaruh dan mengikuti. Maka yang seperti ini apa? Perlu diberikan mauidhah, ya, perlu diberikan mauidhah. Nah, ini orang yang seperti ini cukup diberikan mauidhah dengan apa? Nasihat dengan apa? Targhib wa tarhib, ya, ancaman, janji dan ancaman. Diberikan gambarannya, kalau begini kamu begini, kalau ini begini, seimbang. Ya. Tapi apa? Dengan syarat dia seandainya jika dia tahu dia akan mengikuti dan ya akan menerima. Maka yang kedua dengan mauidhah. Yang lebih parah adalah yang ketiga, ya. Adalah orang-orang yang mu'anidan wa mu'aridun. Orang yang menentang, ya, dan selalu ya membantah, menolak. Selalu dia, ya. Maka yang seperti apa? Yang seperti ini fahada yahtaju ila al-jidal billati hiya ahsan. Ini perlu didebat. Orang yang perlu diajak diskusi, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar, ya. Kalau dia tidak bisa diajak diskusi dengan cara yang benar, ya, bagaimana? Ya, kalau dia bisa kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kembali kepada jidal, debat, ya, jika itu memungkinkan. Tentunya ini semua, ya, kita harus tahu tentang ilmunya. Jangan sampai kita terlarut dalam debat sementara kita tidak punya ilmu tentang sesuatu. Ya, kita dalam berdebat itu jangan terlarut dengan pembicaraan dia. Justru lawan bicara itu harus kita kontrol, harus kita sepakati dalam hal yang kita sepakat dengan dia. Kalau tidak sepakat tinggalkan, berarti nggak bakalan ketemu. Contoh misalkan, ya, kita sepakat nggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Sepakat. Yang kedua, kita sepakat nggak bahwa Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salaf? Tidak sepakat, nggak usah diajak bicara. Kenapa? Nggak bakalan ketemu, ya. Enggak, menurut saya tidak mesti harus dengan pemahaman salaf, harus dengan metodologi apa saja, misalkan itu, ya, akan ketemu. Ya, kalau dari situ tidak akan ketemu, jangan usah dilanjutkan. Kenapa? Nggak akan memberikan manfaat. Di sini sudah kelihatan dia mu'anidan lil haq, ya, dia sudah kelihatan menolak dari kebenaran tersebut. Kemudian berikutnya adalah di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana metodologi dalam berdakwah. Ya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz, ya, Rasulullah memerintahkan yang pertama kali diajarkan adalah tentang tauhid. Ya, padahal kita tahu, ya, bahwa orang-orang ahli kitab itu mereka juga memiliki pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah. Bukan mereka tanpa paham, mereka paham itu. Ya, orang-orang Yahudi meyakini nggak la ilaha illallah? Meyakini. Ya, tadi saya katakan orang Nasrani meyakini nggak? Yakini. Makanya kan prinsip dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu kan dianggap Tuhan itu Esa. Semuanya sudah tahu tuh. Itu kan prinsip la ilaha illallah sebenarnya, ketuhanan yang Maha Esa itu. Cuman yang konsisten dengan prinsip sila ini ada siapa? Umat Islam. Kenapa konsisten? Karena Tuhannya satu. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Itu kan dalilnya, ya. Nah, kita satu. Sementara mereka meyakini bahwa Tuhan itu memiliki tandingan-tandingan. Nah, sama seperti orang-orang musyrikin Arab, ya. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki andad, memiliki tandingan-tandingan, bahwa Allah itu memiliki anak, ya, bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, ya, seperti itu, ya, orang musyrikin. Makanya ketika mereka mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Orang-orang musyrikin mereka memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus kepada satu kaum yang afsahul lisan, yang lisannya paling fasih. Ya, mereka lisannya paling fasih, terkenal di zaman Rasulullah. Orang-orang musyrikin itu lisannya tuh fasih, fasahannya itu betul-betul. Bahasa Arab itu betul-betul, ya. Beda dengan bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab sekarang udah terkontaminasi dengan bahasa asing. Zaman dulu masih murni, asli. Makanya kenapa Rasulullah pada saat beliau masih kecil, ya, dibawa diasuh oleh yang asuh Halimah itu tempatnya di mana? Di gunung, pedalaman, di Baduy itu, ya. Kenapa? Karena Mekah kota dengan gunung jauh. Gunung itu lebih terjaga, ya.
Kalau Mekah itu udah banyak orang-orang pendatang sehingga bahasanya udah mulai berubah. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Ya. Jadi nah, mereka orang-orang Quraisy zaman dahulu itu terkenal afsahul lisan, paling fasih lisannya. Ya. Sehingga mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, maka ketika Rasulullah katakan qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka mengatakan apa? Ajalahu ilahan alih ila apa? Ajalu aliha ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan ajalal aliha ilahan wahida? Ilah itu sebagai satu ilah saja. Inna hada la syai'un ya. Inna hada la syai'un ajib. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ya. Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah itu satu ilah saja. Jadi mereka paham kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Sesembahan-sesembahan yang ada di situ harus ditiadakan. Ya. Demikian pula. Jadi pengenalan tentang kalimat tauhid itu orang-orang terdahulu mereka sudah tahu. Ya, baik pertama orang musyrikin juga sudah tahu makna la ilaha illallah. Orang-orang Yahudi juga sudah tahu dan Nasrani juga sudah tahu. Tetapi apa yang mereka amalkan itu digugurkan dengan menggugurkan keyakinan mereka. Kemudian setelah itu baru diajarkan tentang kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Ya, maka ikhwan fillah a'azakumullah, sesungguhnya pelajaran tentang tauhid ini sangat penting ya untuk kita ketahui ya, dakwah kepada tauhid ini adalah asas yang penting. Makanya di sini dalam kitab tauhid ini ya, setelah kita mengetahui tentang tauhid ya, maka kita diperintah untuk berdakwah kepada tauhid. Kita mengajak orang untuk memperbaiki akidah, menjelaskan tentang tauhid, bahaya syirik dan sebagainya ya. Karena ini akan menjadi penting bagi kita untuk menjaga akidah dan membentengi umat ini dari kesesatan dan kesyirikan yang ada di tengah umat. Dan kesesatan kesyirikan itu sangat mungkin akan terjadi ya. Sangat mungkin akan terjadi di akhir zaman. Ya. Oleh karena itu bukan suatu hal yang basi kita untuk mempelajari ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, tentang bab tentang dakwah ajakan kepada tauhid ya. Ada satu hadis lagi mana kita bahas nanti di kesempatan yang akan datang ya. Intinya bahwa pertama ya, kita melihat kepada pembahasan yang sebelumnya ya. Mungkin di antara kita ada yang belum mengikuti dari awal tentang masalah tauhid, kemudian hakikatnya, maknanya, cabang-cabang kesyirikan, ya. Ya. Selanjutnya bahwa kita di dalam beragama, ya, kita harus dengan atas dasar ilmu, ya. Jangan sampai kita tertipu. Agama itu diambil dengan apa? Diambil dari kisah-kisah, cerita-cerita, mimpi-mimpi, ya. Khurafat-khurafat yang beredar di tengah masyarakat, biasanya itu semua ya, cerita-cerita khurafat ya, kisah-kisah palsu dan sebagainya, itu imma bersumber dari hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang lemah. Oleh karena itu apa? Mengetahui tentang sumber asli dari risalah, sumber asli dari ilmu yang kita pelajari itu sangat penting. Ya. Oleh karena itu apa? Seorang ulama ahlul hadis ya, dia pasti akan paham tentang bab tentang akidah, bab tentang bagaimana fikih ibadah yang benar. Tidak hanya sekedar dia paham hadis saja. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang melakukan kebidahan, kesesatan, ya, khurafat itu dibangun di atas dasar hadis-hadis palsu dan lemah. Bahkan mungkin orang tidak bisa membedakan ini hadis atau ini hanya cerita-cerita khayal yang dibuat-buat, ya. Seperti misalkan antum mungkin pernah dengar cerita-cerita khurafat ya. Misalkan ada cerita tentang kalau kita ingin kaya maka kita harus baca ini ya. Ada orang kalau ini harus begini, harus ini situ. Itu kan cerita-cerita yang dibangun di atas dasar apa? Imma dia adalah khurafat, imma dia adalah berdasarkan pada hadis-hadis yang lemah dan palsu. Nah, kalau kita tidak tahu mengenai sumber hadis itu, maka orang itu akan terjerumus ke dalam kesalahan di dalam beribadah, ya. Akan terjerumus ke dalam kebidahan ataupun mungkin juga terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu sebabnya apa? Karena lemahnya kita ilmu akan
tentang apa yang kita lakukan, ya. Maka di dalam bab tentang ini, tentang ajakan kepada tauhid, itu tidak lepas dari apa? Kita harus berilmu tentang tauhid itu sendiri. Maka dalam pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan lihat bagaimana tentang contoh-contoh dari amalan-amalan syirik yang seperti apa. Mungkin bisa jadi amalan-amalan syirik ini adalah sesuatu yang ternyata realitanya banyak terjadi di masyarakat kita. Dan kita baru tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan syirik, ya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang membawa kita kepada kerugian dunia dan akhirat, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemarin kita telah jelaskan bahwa di antara bukti bahwa kita takut kepada Allah, takut terhadap syirik adalah dengan apa? Dengan dua hal, ya. Yang pertama, kita berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijauhi dari perbuatan syirik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Kita harus berdoa. Yang kedua adalah ma'rifat. Ya. Jadi takut kepada syirik itu solusinya dua. Pertama, kita berdoa dan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita ma'rifatus syirki. Ya. Wa syawaibihi. Mengetahui tentang syirik dan cabang-cabang yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Artinya apa? Mengetahui syirik baik besarnya maupun syirik kecil. Syirik besar jelas-jelas adalah syirik yang mengeluarkan orang dari agama. Yukhriju fa'iluhu minal din. Pelakunya keluar dari agama. Syirik yang kecil adalah syirik yang yu'addi ila syirkil akbar. Syirik yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Ini bahaya. Semuanya bahaya. Harus kita jauhi. Makanya dua hal tadi, ya, bahwa kita kalau kita betul-betul, ya, ingin betul-betul kita takut dari syirik akan dosanya dan bahaya yang akan ditambah, maka ada dua hal ini. Pertama, kita doa dan berserah diri kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah. Dengan apa doa? Doa Rasulullah mengajarkan, ya. Ketika itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bagaimana, ya. Apakah engkau mau, ya, Allah jauhkan kamu dari syirik yang besar ataupun syirik yang kecil, ya? Adhaballahu ankum qalila syirki wa katsirah, ya. Baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar, yang banyak. Bagaimana kata Nabi, ya? Beliau mengajarkan, ya, Allahumma inni, bagaimana? Allahumma inni a'udzubika, ya, minasyirki a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui. Dari syirik ada yang kita tahu itu adalah syirik. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui. Ya. Kemudian wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu itu perbuatan syirik. Itu ya. Yang pertama doa. Kemudian doa untuk minta diberi keteguhan dan ketetapan hati. Karena di antara doa-doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Sampai Ummu Salamah, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, awala tataqallabal qulub, apakah hati itu berbolak-balik? Ya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya innal qalb, ya, itu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah balak-balikan bagaimana Allah kehendaki. In syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Jika Allah berkehendak, Allah tegakkan hati dia, kokohkan hati dia. Jika Allah berkehendak, Allah simpangkan hati dia, sehingga dia menyimpang dari jalan yang benar. Makanya kita berdoa, ya, dua hal itu aja, ya. Ini sangat penting. Allahumma inni a'udzubika minasyirki a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Yang kedua adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu doa yang paling kita baca di setiap waktu-waktu mustajab, terutama dalam kita sedang sholat, ya. Pada saat kita sujud ataupun pada saat kita sebelum salam kita baca doa itu. Kemudian yang kedua adalah agar kita betul-betul takut dari syirik, buktinya apa? Kita harus mengetahui syirki, ya. Kita harus tahu tentang kesyirikan, ya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Nanti kita akan bahas tentang
berbagai macam jenis kesyirikan di dalam pembahasan berikutnya. Tapi barangkali ini ikhwan sekalian yang bisa kita sampaikan ya dalam pertemuan ini, semoga menjadikan peringatan dan pengingat bagi kita ya tentang pentingnya kita berdakwah kepada syirik, kepada tauhid ya, dan bagaimana sunnah metodologi kita dalam berdakwah. Kita harus punya ilmu tentang apa yang kita akan serukan. Pertanyaannya, apakah kita terbebani untuk kita menyampaikan? Ya, masing-masing kita tentunya kita punya tanggung jawab amanah untuk menyampaikan ilmu ini ya. Atau Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ingat, menyampaikan satu ayat itu bukan sembarang asal menyampaikan, tapi kita tahu tentang apa yang akan kita sampaikan. Nggak sesederhana itu, kita yang penting menyampaikan satu ayat, dua ayat lah, sampaikan aja. Enggak, kita harus tahu tentang ayat itu. Dan tahu tentang tafsirnya, tahu bagaimana penjelasan para ulama dalam masalah itu. Artinya ini secara umum kaidah ilmu yang akan kita sampaikan, paling tidak kita mendengar penjelasan dari para ulama atau kita membaca penjelasan-penjelasan mereka dalam bab ini. Ya, jangan sampai kita mengkaji sendiri-sendiri, mereka seringnya mendebak-debak sendiri tentang apa yang kita sampaikan. Ini tidak boleh. Kita dalam ini adalah ilmu agama yang tentunya harus kita berhati-hati, ya. Karena apa yang kita sampaikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya Rasulullah di dalam doa di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, selain di situ bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Lalu kalau itu tauhid itu sudah diterima dengan baik, sudah penerimaan yang baik, mereka mengakui sampai mentauhidkan Allah, baru kemudian kepada syariat-syariat berikutnya. Karena apa? Ya, tidak mungkin dia akan berdakwah menyampaikan kepada umat tentang berbagai hal kalau rusak akidahnya. Ya, sibuk siang hari mendakwahkan mereka tentang berbagai hal, tentang ibadahnya, tentang ini dan sebagainya, tetapi akidahnya rusak, maka itu percuma. Sebagaimana Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka gugurlah amal-amalan kamu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sayang, kita sudah banyak menyampaikan kepada umat tentang berbagai hal, tentang syariat-syariat, ternyata umatnya rusak akidahnya. Ya, semalam kajian tentang fikih ibadah, besoknya datang ke kuburan-kuburan minta kepada yang dikubur. Kan gugur tuh amalannya, ya. Nah, ini tentunya yang kemudian berikutnya di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan ketika seorang amil zakat ingin memungut zakat dari para wajib zakat, ya, bagaimana untuk berhati-hati dari harta-harta yang mereka muliakan. Kita tidak boleh mengambil harta-harta terbaik mereka, hanya kita boleh mengambilnya adalah harta pertengahan. Dan sebaliknya tidak boleh juga orang menyerahkan harta itu dari yang jelek di antara harta mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk berhati-hati dari dakwahnya, doanya orang-orang yang dizolimi. Ya, jangan sampai kita mengambil harta dengan cara yang zalim sehingga dia tidak menerima. Lalu dia berdoa kepada Allah, maka doa itu adalah mustajab. Ya, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat dan semua kezaliman itu akan dituntut nanti di hari kiamat. La tu'adunnal huquq ila ahliha yaumil qiyamah. Ya, hak-hak itu akan ditunaikan, dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Sehingga seorang yang ahlu surga ketika ingin masuk surga, dia tidak ingin masuk surga kalau dia punya kezaliman terhadap ahlu neraka sampai dia ditunaikan kezaliman tersebut, kisos ya kezaliman tersebut. Begitu pula ahlu nar tidak akan masuk ke dalam neraka kalau dia punya kezaliman terhadap ahlu surga sampai dikisos kezaliman itu diselesaikan. Hatta kezaliman itu berupa ya lutmah, tamparan. Mungkin dianggapnya sepele, nampar, tapi itu berbahaya. Kalau orangnya tidak ridho bagaimana? Ya, kalau tidak dikisas di sini, dikisas di akhirat nanti. Ya, maka haruslah diselesaikan hal seperti ini karena ini akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan saya kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.